Hai, di pertemuan 2 ini, kali ini kita akan mempelajari namanya blade templating di Laravel ya. Jadi kita buka kembali aplikasi kita, yaitu dengan mengklik di bagian URL ya, sini. Kemudian buka juga di VS Code ya, untuk codingannya. Dan di aplikasi kita, sekalian kita buka juga bagian dokumentasi ya, karena nantinya kita akan membaca dokumentasi. Supaya kalau misalkan ke depannya ada upgrade dari si Laravel, ya kalian bisa dengan mudah mengetahui karena kalian sudah tahu di mana dokumentasinya ya. Kemudian untuk Laravel cheat sheet ini ada beberapa rangkumannya yang sudah saya buat dalam satu halaman. Misalkan folder-folder Laravel kan ada banyak ya. Ya ini sudah saya tulis. Misalkan folder app, di dalamnya itu ada folder HTTP, models, provider, itu masing-masing gunanya untuk apa. Ini sudah saya tulis. Nanti ini saya share di deskripsi video ya. Nah di sini ada Laravel request lifecycle atau alur kerja si Laravelnya ya. Contohnya tuh di sini. Jadi pada saat kita akses URL root, ini disebut dengan URL root ya. Pertama kali kita akses dia, halaman ini yang muncul. Ya kenapa halaman ini bisa muncul? Ya, jadi pada saat kita start, kita akses URL-nya, itu nanti yang pertama kali diakses itu adalah file index.php di dalam folder public. Jadi kalau kita buka codingannya, dia ada di sini ya, folder public index.php. Ini kalau kalian mau tutup sidebar itu Ctrl B ya. Dan di sini dia cek apakah aplikasi kita tuh lagi maintenance atau tidak. Kalau tidak, nanti dia akan memanggil seluruh kebutuhannya di folder vendor ya. Dipanggil dengan menggunakan ini autoload.php. Nah ini semua kebutuhannya. Ini kalau di publish di GitHub dia tidak ikut terpublish ya. Kemudian dia akan panggil lagi file app.php di dalam folder bootstrap ya. So, sesuai dengan langkah-langkah di sini. Folder bootstrap app.php. Jadi kita ke folder bootstrap app.php. Ini. Yang kalau di sini tuh dia saya tulis tuh ada middleware processing ya. Dan middleware ini dia salah satu fungsinya itu untuk menangani security ya. Misalkan apakah halaman yang kita akses ini butuh tidak akses login ya. Kalau misalkan kita baru login, biasanya dia tendang. Kalau sudah login baru bisa diakses. Tapi karena kita baru install, ya otomatis halaman ini tidak butuh akses login. Atau misalkan sebuah halaman itu kita bisa melakukan request berapa kali. Biasanya di web itu kalau kita gagal login 5 kali, itu dia langsung blokir ya IP kita. Jadi untuk beberapa menit, itu kita tidak bisa akses halaman login. Nah, itu beberapa contoh ya fungsi dari middleware. Dan selanjutnya dia akan panggil file web.php di dalam folder routes ya. Ini sama ya, dia akan panggil web.php di dalam folder routes. Berarti di bagian sini, web.php. Nah di sini, kalau di gambar ini nanti dia akan cek ya, apakah rutenya ada atau tidak. Kalau rutenya tidak ada, nanti dia akan mengembalikan 404 ya. Ini yang biasa kalian lihat, 404 not found ya. Kalau tidak ada berarti dia langsung selesai. Tapi kalau ada, nanti dia akan cek ya, apakah butuh controller atau tidak. Nah, karena di sini dia tidak membutuhkan controller, dia langsung mengembalikan sebuah view ya. Ini dia langsung mengembalikan view. Ini no closure itu artinya sebuah function tanpa nama ya. Ini function tanpa nama.
Kemudian dia mengembalikan ini ya, return view welcome. Berarti kita ke folder view ya. Folder view itu ada di sini. Resource view welcome.blade.php. Nah ini kalau saya ganti ya, Ctrl A, ini saya hapus. Saya ganti jadi Unitama, dan di save ya. Kalau kita refresh aplikasi kita, ini sudah berubah ya, Unitama. Artinya file yang kita testing tadi itu sudah sesuai ya. Kemudian gimana jika kita mau membuat sebuah halaman baru? Kalau kalian mau buat halaman baru, ya berarti kita harus membuat di bagian sini routing ya, routingnya. Coba kita cari di dokumentasinya Laravel ya. Routing. Ini kalau mau buka searchingnya itu kalian bisa klik di bagian sini atau Ctrl K. Cari nih, routing. Ini routing di Laravel ya. Ini kita bisa copy. Oh, itu tidak perlu di copy nih ya. Ini kita bisa copy dari sini ya ini. Ini kan kalau dipanggil slash, slash itu artinya URL root ya. Tapi kalau kita membuat halaman baru, ini kita copy itu alt save bawa. Dan kalau di contohnya ini nanti dia tambahkan slash ya, slash apa? Sekarang kita membuat slash student. Kemudian kita mengembalikan lagi sebuah folder ya, sebuah file yaitu file student. Dan untuk membuatnya ini dia ada notifikasi ya, warna kuning karena file ini belum ada. Kemudian untuk di Laravel sendiri, kalau kita buat view itu kita harus menggunakan tambahan ya .blade ya sebelum .php. Di sini kita buat file baru, new file student.blade.php dan di enter. Nanti kita tulis ya halaman untuk student pack. Ini kita save. Nah kalau sudah di save, untuk mengaksesnya itu kalian bisa cek di bagian routing kita ya. Routing kita tuh di sini. Berarti URL root ditambah dengan /student. Nah ini /student. Jadi dia sudah mengakses ya halaman student. Cuma kalau ini tadi kita buat dia manual ya untuk studentnya. Ya kalau di Laravel kebanyakan file itu tidak kita buat manual, tapi kita buat menggunakan terminal ya. Kemudian supaya rapi, ini jangan kalian langsung buat filenya seperti ini. Biasanya kita satukan dalam sebuah folder ya. Karena nanti ya di halaman student ini ada form tambahnya dan form editnya. Kita hapus ya. Delete. Kemudian kalau kita tulis seperti ini berarti dia langsung panggil filenya. Jadi yang kita mau buat itu panggil dulu foldernya, folder student. Kemudian panggil file index. Ini bisa kalian copy. Buka terminal, kontrol backtick. Backtick itu di samping angka 1 atau bisa klik di bagian sini ya, terminal. Atau kontrol backtick. Ya, ini sama. Nah, untuk melihat apa saja perintahnya di terminal, kalian bisa ketik php artisan. Ini akan muncul ya, semua perintah Laravel di terminal. Di sini juga sudah saya tulis ya beberapa perintah di terminal ya, atau command line di terminal. Ini ada beberapa fungsinya. Ini tidak perlu kalian hafal ya. Nanti kalau kalian sering-sering ketik,
Nah, itu otomatis nanti diingat. Nah, ini juga sama untuk command line dari Git. Ini tidak untuk dihafal, jadi kalau kalian lupa, kalian bisa contek ya. Nah, untuk membuat view, ya ini ada ya, ada make view, ya ini create new view. Berarti kita tambahkan php artisan make titik dua view, kemudian di paste. Ini cara bacanya ini Laravel, make itu buat ya, Laravel buat sebuah view yaitu folder student dan file index.blade.php. Dan di enter. Ini kalian bisa klik ya, tekan kontrol baru diklik. Jadi akan membuka filenya. Atau kalau kalian tidak bisa klik, nanti bukanya di sebelah sini ya. View student index.blade.php. Ini kalau kita ganti student. Dan kalau kita refresh, nah ini sama ya, sudah berhasil. Tapi supaya tampilannya bagus, kita akan gunakan Bootstrap ya. Klik di bagian doc, kemudian pilih yang kedua ya, karena yang kedua itu ada link CDN-nya. Ya ini kalian tinggal klik di bagian sini ya, tidak perlu di blok, cukup copy dan paste di index.blade.php. Save. Ini saya tutup sidebarnya ya. Ctrl B. Ini kita bisa hapus ya. Ini sebaiknya kita kasih komentar, Ctrl slash ya, Ctrl garis miring. Ini pack title atau judul halamannya. Kemudian kita akan buat judul halamannya. Kita akan buat sebuah background, BG primary, background warna biru. Kemudian PY, padding atas bawah ya, Y sumbu Y, vertikal ya. Kemudian teksnya berada di tengah, teks center, warna putih, teks white. Di dalamnya ada H1 dengan kelas FW bold. Dan di sini kita tulis student. Nah, setelah title nanti kita akan punya kontennya. Atau kita namakan saja main app. Ini main app juga kita buat ya, supaya ada jarak kiri dan kanan. Berarti kita pakai container. Dan jarak atas dan bawah MY 5. Di dalamnya ada H1 lagi dengan kelas FW bold. Ini untuk data ya. Save dan refresh. Nah, ini muncul ya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, di folder student ini kita tidak hanya punya file index ya. Nantinya kita akan punya lagi sebuah form edit dan form tambah. Jadi kita buat lagi ya untuk form tambah ya. Buka lagi terminal, Ctrl backtick. Nah, ini kalian tidak perlu ketik ulang. Cukup ketik saja arah panah atas ya, arah panah atas. Nah, ini kita ganti indeksnya menjadi create. Jadi biasanya kalau tambah itu kita namakan create ya. Meskipun nama, kalau kalian mau namakan juga student tambah, itu nggak masalah ya. Tapi untuk di mata kuliah ini kita gunakan saja bahasa Inggris ya, supaya lebih bagus. Nah, kita klik lagi create-nya. Nah, sekarang kalau di create ini, nah kita tidak mungkin kita copy lagi semuanya, kita paste ke sini ya, karena dalam bahasa program ya, ini tidak boleh dilakukan. Sesuatu yang sama, yang kita tulis sama, nah itu jangan kita tulis berulang-ulang kali ya. Karena nantinya kalau misalkan ada yang mau kita rubah atau ada yang mau kita tambah di file tersebut, itu kita akan tambah di banyak halaman. Jadi sebaiknya kita buat satu kali,
Nantinya kita akan gunakan beberapa kali ya di banyak halaman. Untuk membuat itu kita butuh namanya sebuah komponen. Kita cari di sini, Ctrl K, cari komponen. Ini ya, pilih yang ini ya, blade templates, komponen blade templates. Klik. Nah, ini kalau penjelasannya, kalau dulu pakai PHP native, biasanya kita buat layouts ya. Kita buat layouts, kemudian untuk memanggilnya kita gunakan includes, atau biasanya juga kita gunakan require ya. Tapi kalau di Laravel kita gunakan namanya komponen. Untuk membuat komponen, nah kita buat seperti ini. Kalau mau ada folder di dalamnya pakai ini ya. Tapi kita tidak butuh foldernya, kita langsung buat seperti ini. Kita copy ini. Kita paste di terminal. Jangan dulu di enter, ini alertnya hapus ya. Untuk layoutingnya, layouting utamanya biasanya itu dinamakan app ya. Ini ada dua buah file ya. Ada file kelasnya dan ada file view-nya. Untuk saat ini kita abaikan dulu file kelasnya ya. Kita edit di bagian file view-nya. Itu ada di sini ya, views, komponen app. Isinya ini kalian bisa copy dari sini ya, dari index. Jadi index itu kalian Ctrl A, kemudian di cut. Paste di app.blade.php. Save. Kalau sudah, sekarang index kita save ya. Kalau index kita save, sekarang ini kan sudah kosong ya. Karena kita sudah pindahkan ke app. Dan bagaimana caranya supaya di indeks ini bisa menggunakan dari app ya. Hanya kalian bisa scroll sedikit ke bawah. Ada caranya di bawah. Nah ini rendering komponen. Nah kalau dari contohnya tadi namanya itu adalah alert ya. Ini alert. Sini cara panggilnya, dia panggil dulu X ya. X itu berarti memanggil komponen, kemudian nama komponennya. Ini bisa kita copy. Ini bisa dipaste ya. Tapi nama komponen kita tuh bukan alert ya, tapi app. Dan replace. Ya, sudah muncul ya. Ya cuma kalau seperti ini, ya ini nanti di semua halaman tuh bakalan sama ya. Sementara yang kita mau itu di sini tuh beda ya. Misalkan ini data komponen, nanti pada saat di create, misalkan ini data student ya. Nanti kalau di create berarti adalah create student. Jadi harus bisa berbeda-beda. Caranya supaya beda-beda itu kita harus gunakan namanya slot ya. Ini kalian scroll ke bagian kanan, cari namanya slot. Nah ini slot. Dan untuk menggunakan slot, berarti untuk komponen yang nantinya berubah-ubah, itu kita ganti dengan slot ya. Ini kalian copy. Yang berubah-ubah itu di bagian app, itu di sini ya. Ya ini. Ini kita ganti jadi slot. Kemudian, untuk sini dokumentasinya, ya semua yang kalian isi di dalam antara tag komponennya itu akan masuk ke dalam slot ya. Ini bisa kita copy ya. Kita copy. Kita ganti di bagian indeksnya. Ini tadi app-nya kita paste dulu. Ini bisa dihapus. Tapi alertnya ini kita ganti jadi app ya. Ini app. Jadi kalau kita refresh, dia muncul ya, something wrong. Ini kan kita ganti jadi 1.fw bold. Ini data student. Save.
kemudian di refresh. Ya, data student. Kemudian berikutnya judul halaman juga itu nanti akan berubah-ubah ya. Ini karena kita baru punya sebuah halaman student. Kedepannya kita akan punya halaman prodi, halaman dosen. Nah itu harus juga bisa fleksibel ya. Kita lihat dokumentasinya lagi supaya bisa fleksibel itu seperti apa. Nah ini kalian scroll lagi ke bawah. Nah ini ya, ini untuk mengirimkan judul halaman. Ini bisa kalian copy. Kalau mau kirim judul, ini bisa di copy dan kita paste di sini. Di indeks ya. Nah, sini. Kan judul halaman kita itu adalah student. Nah ini bisa dibuat satu baris ya karena pendek. Kemudian cara panggilnya, ini kan kita kirim nama variabel itu title ya. Berarti cara panggilnya itu seperti ini. Ini tinggal kalian copy lagi. Kemudian kita ganti di bagian app ya. Nah ini student. Kita refresh. Ini tidak ada perubahannya. Kemudian di bagian judul halaman, ini juga ya. Kita perlu ganti supaya sesuai dengan judul di sini. Ini kalian scroll ke atas, kita ganti di sini. Save, kemudian refresh. Sekarang ini juga sudah berubah ya. Jadi sudah lebih fleksibel ya. Kemudian cuman biasanya tuh judul halaman, terkadang judul halaman itu kita mau ambil juga dari database ya. Kalau kita mau ambil dari database, ini tidak boleh kita tulis manual. Biasanya kita kirim dari controller ya. Cuma karena kita belum pelajari controller, kita akan kirim judul halamannya itu dari sini ya. Dari routingnya. Untuk saat ini dari routing, nanti kita akan pindahkan ke controller. Bagaimana caranya mengirimkannya? Itu kalian buka lagi Blade ya. Blade template. Nah ini. Untuk mengirimkan judulnya, ini bisa kalian copy. Dari komanya ya. Ini kan dia kirimkan sebuah name ya. Tapi kita bukan name yang dikirim, tapi title. Nah, kita paste di sini. Ini jangan salah ya. Ini titik 2 baru di koma. Nah kita kirimkan title. Ini judulnya student. Ini nanti variabel title ini dikirim ke view student index. Di sini ya, student index. Ini kita akan ganti menjadi $title. Ini sama ya. Ini kan dikirim $name, dikirim nama variabelnya name, dicetak dengan $name. Jadi dia masuk ke sini, kemudian dikirim lagi ke app, dia cetak di sini dan di sini. Kalau kita refresh, seharusnya tidak ada perubahannya. Cuman sekarang aplikasinya jadi lebih fleksibel. Dan berikutnya yang kita mau buat ya, yaitu student create ya. Berarti kita perlu lagi buat routingnya. Ini bisa di copy. Shift Alt bawa. Student slash create. Ini juga ganti jadi student create. Ini judulnya juga create student. Nah ini beda ya kalau sama indeks. Kenapa indeks tidak perlu kita tulis ya seperti ini. Kalau create kita wajib tulis. Kalau indeks itu tidak perlu ditulis ya. Karena halaman yang pertama kali kita akses itu halaman indeks pada saat kita akses foldernya. Jadi kalau tidak ditulis, berarti diakses itu adalah indeks. Jadi tidak perlu ditulis. Dan create ini sudah ada filenya ya. Untuk isinya, itu kita bisa copy semuanya dari indeks. Copy pakai create. Tinggal kita ganti ya. Sini jadi form create student.
Dan bagaimana cara mengaksesnya? Ya ini, tinggal tambahkan ini. Jadi /student/create. Berarti sini /student/create. Ini sudah berubah ya. From create student ini juga sudah berubah. Di atas juga sudah berubah. Jadi sekarang aplikasi kita sudah lebih fleksibel ya, karena kita sudah menggunakan komponen. Kemudian yang terakhir itu, ini bisa kita tutup semuanya ya. Kalau mau tutup close semuanya itu di bagian sini, kemudian di close all. Ini kalau mau minimize semuanya, ini kalian tidak perlu minimize satu-satu, cukup di bagian sini. Ya, kemudian untuk aktivitasnya, karena aktivitas kalian diperiksa setiap hari, ya berarti ini perlu kita lagi publish ke GitHub ya. Jadi buka lagi terminal, ini bisa di close. Kita buat lagi GitHub-nya, kita publish lagi ke GitHub ya. Kalau untuk publish, kalian tidak perlu lagi git init ya. Git init itu hanya dilakukan pertama kali. Jadi langsung saja git add titik. Git add itu untuk menambahkan semua file ya. Dan git commit ini untuk catatan. Catatannya apa? SM ini pertemuan 2 blade template. Dan di enter. Ini kalau sudah, ini dia sudah catat ya, apa-apa saja perubahan yang kita lakukan. Ini dia bilang ada 6 file yang terjadi perubahannya. Kalau kita sudah commit, ini masih tercatat di lokal ya, di PC kita sendiri. Kita perlu publish lagi ke GitHub. Ke git post -u origin main. Dan di enter. Nah ini sudah terpublish ya ke GitHub. Jadi kalau kita cek GitHub kita, sekarang seharusnya sudah ada 2 buah commit ya. Ini Laravel Basic. Ini ada 2 buah commit ya. Yang pertama itu init project. Kemudian blade template. Nah ini kalau commit pertama itu filenya banyak ya. Filenya banyak. Tapi kalau commit kedua, ini filenya tidak terlalu banyak ya. Karena dia hanya mencatat apa saja yang terjadi perubahan. Sekian untuk video kali ini.